Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang analisis kredit. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rafli Muhammad dengan NPM akhir 183, lalu ada Rafli Amrullah Yahya dengan NPM akhir 193, lalu ada Rafli Hanadi dengan NPM akhir 194, lalu ada Devitri Oktaviani dengan NPM akhir 325, lalu ada Angelika Karunavita Boyani dengan NPM akhir 341, lalu ada Leila Nima Kandari Aryavan dengan NPM akhir 326, lalu ada Bilkis Agustina Windiari dengan NPM akhir 345. Perkenalkan, saya Randy Arnati dengan NPM 194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai liquidity and working capital. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas atau memperoleh kas guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara umum, jangka pendek diartikan sebagai periode hingga 1 tahun, tetapi dapat juga merujuk pada siklus operasi normal perusahaan, yaitu periode antara pembelian bahan baku hingga penerimaan uang dari penjualan produk. Pentingnya likuiditas sangat jelas ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kekurangan likuiditas dapat mencegah perusahaan dari memanfaatkan diskon pembelian, merespons peluang investasi yang menguntungkan, atau bahkan memenuhi kewajiban seperti membayar tagihan tepat waktu. Ketika likuiditas terganggu, hal ini dapat memaksa perusahaan untuk menjual aset dengan harga yang lebih rendah daripada nilai pasarnya, atau dalam kasus yang lebih ekstrem menuju ke bangkrutan. Sebagai ukuran likuiditas, modal kerja (working capital) sering digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Modal kerja dihitung sebagai selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Modal kerja yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar utang jangka pendeknya, serta memberikan cadangan bagi kreditur jika terjadi krisis keuangan. Modal kerja penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan bisa menghadapi masalah keuangan yang serius, termasuk ketidakmampuan untuk membayar hutang yang bisa berujung pada kebangkrutan atau hilangnya kendali perusahaan oleh pemilik. Kekurangan likuiditas juga dapat menghambat hubungan perusahaan dengan pelanggan dan pemasok karena perusahaan mungkin tidak mampu memenuhi kontrak atau kewajiban lainnya. Selanjutnya, aset lancar dan liabilitas lancar. Kita bahas dulu aset lancar. Jadi aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun, atau dalam siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh aset lancar yang umum, yakni kas, yakni aset yang paling liquid ya teman-teman. Yang kedua, surat berharga yang jatuh tempo dalam 1 tahun juga dianggap sebagai aset lancar karena mereka dapat mudah dijual dan diuangkan. Yang ketiga, piutang merupakan uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan. Keempat, persediaan, yakni barang-barang yang disimpan untuk dijual dalam siklus operasi perusahaan. Dan yang terakhir, beban dibayar di muka, adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk layanan atau barang yang akan diterima di masa mendatang. Liabilitas lancar di sisi lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek, biasanya dalam 1 tahun atau kurang. Beberapa contoh liabilitas lancar yang umum termasuk yang pertama, hutang dagang adalah kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, pinjaman jangka pendek, yakni kewajiban jangka pendek lainnya termasuk pinjaman bank yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang muncul dari biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar, seperti upah atau bunga pinjaman. Dan yang terakhir, pajak yang harus dibayar. Kewajiban untuk membayar pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak lainnya yang harus diselesaikan dalam periode fiskal yang berjalan. Baik, materi terakhir yang dapat saya sampaikan adalah analisis modal kerja. Dalam analisis modal kerja, penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban jangka pendek dengan probabilitas pembayaran yang tinggi dicatat sebagai liabilitas lancar. Apabila kewajiban-kewajiban ini tidak dilaporkan dengan benar, maka analisis modal kerja dan likuiditas perusahaan akan terganggu. 3 perhatian umum yang menjadi konsen dalam hal ini adalah yang pertama, liabilitas kontingensi.
seperti jaminan pinjaman yang perlu diperhitungkan dalam analisis modal kerja meskipun tidak tercatat di neraca kecuali kemungkinan besar terjadi. Yang kedua, pembayaran sewa minimum di masa depan. Dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan, kewajiban ini seringkali dilaporkan sebagai komitmen dalam catatan kaki, bukan sebagai liabilitas di neraca. Dan yang terakhir, kewajiban pembayaran untuk konstruksi atau pengadaan aset jangka panjang. Kewajiban ini seringkali dilaporkan sebagai komitmen dan tidak muncul dalam liabilitas di neraca. Dalam beberapa kasus, aset dan liabilitas pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi modal kerja, terutama apabila mereka tidak mencerminkan arus kas yang diharapkan atau pembayaran di masa mendatang. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai modal kerja ukuran likuiditas. Perjanjian pinjaman dan perjanjian obligasi seringkali memuat ketentuan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum. Analis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Badan pemerintah menghitung agregat modal kerja perusahaan untuk tindakan regulasi dan kebijakan. Dan laporan keuangan yang dipublikasikan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar sebagai respon terhadap kebutuhan pengguna ini dan kebutuhan lainnya. Namun, jumlah modal kerja lebih relevan terhadap keputusan pengguna jika dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total aset. Nilainya terbatas untuk tujuan perbandingan langsung dan untuk menilai kecukupan modal kerja. Untuk materi yang selanjutnya adalah rasio lancar sebagai ukuran likuiditas. Rasio lancar merupakan alat untuk mengukur likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Rumus dari rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Misalnya, jika perusahaan A memiliki rasio lancar 3:1, artinya setiap $3 aset lancar dapat menutupi $1 kewajiban lancar. Dan perusahaan B memiliki rasio 1,2:1, kita dapat melihat bahwa perusahaan A itu berada dalam kondisi likuiditas yang lebih baik daripada perusahaan B. Untuk yang selanjutnya, kegunaan dan keterbatasan rasio lancar. Kegunaan rasio lancar. Rasio ini digunakan secara luas karena beberapa alasan. Yang pertama, penjamin pembayaran kewajiban lancar. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih mampu membayar kewajiban lancarnya. Yang kedua, penahanan terhadap kerugian. Rasio yang besar memberikan buffer atau cadangan terhadap penurunan nilai aset lancar non-kas. Yang ketiga, cadangan dana liquid. Rasio ini memberikan ukuran margin keselamatan terhadap ketidakpastian, seperti kerugian mendadak atau penurunan arus kas. Selanjutnya, keterbatasan rasio lancar. Rasio lancar hanya menunjukkan situasi pada satu titik waktu dan tidak dapat memprediksi pola arus kas di masa depan. Yang berarti yang pertama itu tidak memprediksi arus kas masa depan. Rasio lancar tidak memperhitungkan bagaimana arus kas perusahaan di masa mendatang dan akan mendukung kewajiban lancar. Arus kas masa depan dipengaruhi oleh penjualan, pengeluaran, laba, dan kondisi bisnis yang tidak termasuk dalam rasio ini. Yang kedua, bukan ukuran masa depan yang andal. Rasio ini itu bersifat statis dan tidak memperhitungkan variabel seperti perubahan dalam penjualan atau arus kas yang akan datang. Selanjutnya, numerator dan denominator dari rasio lancar. Komponen rasio lancar adalah kas dan setara kas. Ini biasanya merupakan cadangan untuk menyeimbangkan arus kas jangka pendek dan bukan merupakan indikator arus kas masa depan. Yang kedua itu surat berharga. Investasi yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban lancar, namun nilainya dapat berubah. Yang ketiga itu piutang, tergantung pada kebijakan kredit dan penagihan. Meskipun menjadi sumber kas, piutang adalah aset berputar yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan arus kas di masa depan. Yang keempat, persediaan, tergantung pada penjualan yang akan datang dan margin keuntungannya. Rasio lancar tidak memperhitungkan tingkat penjualan atau margin keuntungan yang mempengaruhi arus kas dari penjualan persediaan. Yang terakhir, biaya dibayar di muka. Ini biasanya relatif kecil, tetapi perlu dicermati jika ada item yang diragukan likuiditasnya. Selanjutnya itu kewajiban lancar mencerminkan sumber arus kas di masa mendatang yang terkait dengan aktivitas penjualan dan pembayaran utang dagang. Namun, rasio ini tidak mencerminkan kewajiban masa depan seperti kontrak, pinjaman, atau kewajiban pensiun yang mungkin terjadi.
Materi selanjutnya yaitu menggunakan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan tentang rasio lancar, terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah sejauh mana tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, yaitu tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Yang ketiga, yaitu kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Alasan penggunaan rasio lancar meliputi kemudahan pemahaman, kesederhanaan dalam perhitungan, dan ketersediaan data. Penggunaannya juga berasal dari kecenderungan kreditor untuk melihat situasi kredit sebagai kondisi pilihan terakhir. Kegunaan rasio lancar yang relevan hanya untuk mengukur kemampuan aset lancar untuk melunasi kewajiban lancar. Ada 2 elemen yang harus kita evaluasi dan ukur sebelum rasio lancar dapat dijadikan dasar analisis, yaitu yang pertama, kualitas aset lancar dan kewajiban lancar, dan yang kedua yaitu tingkat perputaran aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi uang tunai dan untuk membayar kewajiban klien. Dalam rasio lancar terdapat analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan. Dalam analisis perbandingan, perubahan rasio ini tidak selalu menyiratkan perubahan likuiditas atau kinerja operasional. Misalnya, selama resesi, perusahaan mungkin terus membayar kewajiban lancar sementara persediaan dan piutang terakumulasi, sehingga menghasilkan peningkatan rasio lancar. Sebaliknya, dalam periode yang sukses, peningkatan pajak yang harus dibayarkan dapat menurunkan rasio lancar. Ekspansi perusahaan seringkali menjadi keberhasilan operasional yang menyertainya dapat menciptakan kebutuhan modal kerja yang lebih besar. Analisis selanjutnya yaitu analisis aturan praktis. Aturan praktis yang sering diterapkan adalah jika rasio lancar adalah 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan tersebut sehat secara finansial. Sementara rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Norma 2:1 menyeratkan ada $2 aset lancar yang tersedia untuk setiap $1 kewajiban lancar, atau dengan cara lain, nilai aset lancar dapat menyusut sebanyak 50% dalam likuidasi dan masih menutupi kewajiban lancar. Rasio lancar yang jauh lebih tinggi dari 2:1 meskipun menyiratkan cakupan kewajiban lancar yang lebih baik, dapat menandakan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Evaluasi rasio lancar dengan aturan praktis memiliki nilai meragukan karena ada 2 alasan. Yang pertama, kualitas aktiva lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Dan yang kedua yaitu kebutuhan modal kerja bervariasi menurut kondisi industri dan namanya siklus perdagangan bersih perdagangan. Analisis selanjutnya yaitu manajemen rasio. Analisis ini harus mencari manajemen rasio lancar yang juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekan pencairan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Hasil dari aktivitas ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Dan yang terakhir yaitu analisis siklus perdagangan bersih. Dalam analisis siklus perdagangan bersih, kebutuhan modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh investasi persediaan yang diinginkan, dan hubungan antara persyaratan kredit dari pemasok dan persyaratan yang diberikan kepada pelanggan. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan bersih. Ukuran likuiditas berbasis kas ada 2. Yang pertama yaitu rasio kas terhadap aset lancar, di mana salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar, semakin besar rasio ini maka akan semakin likuid aset lancarnya. Dihitung dengan cara kas ditambahkan dengan setara kas ditambah surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan dibagi aset lancar. Untuk kedua yaitu ada rasio kas terhadap kewajiban lancar, di mana rasio ini mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Rasio ini melengkapi rasio kas terhadap aset lancar dalam mengukur ketersediaan kas dari perspektif yang berbeda, yaitu dihitung dengan cara kas ditambah setara kas ditambah surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan dibagikan dengan kewajiban lancar. Analisis aktivitas operasional likuiditas. Yang pertama ada pengukuran likuiditas piutang usaha, yaitu di mana semakin lama piutang beredar melewati tanggal jatuh tempo, maka akan semakin rendah kemungkinan penagihannya. Tingkat perputarannya merupakan indikator usia piutang
Dan indikator ini sangat berguna jika dibandingkan dengan tingkat perputaran yang diharapkan, yang dihitung menggunakan ketentuan kredit yang diizinkan. Likuiditas mengacu pada kecepatan dalam mengubah piutang usaha menjadi uang tunai. Tingkat perputaran piutang merupakan ukuran kecepatan ini. Untuk yang kedua ada perputaran piutang usaha, yaitu di mana piutang wesel dari penjualan normal harus disertakan saat menghitung perputaran piutang usaha. Kita juga harus menyertakan penjualan kredit saja saat menghitung rasio ini, karena penjualan tunai tidak menciptakan piutang, karena laporan keuangan yang mengungkapkan penjualan tunai dan kredit secara terpisah. Analisis seringkali harus menghitung rasio ini, menggunakan total penjualan bersih dengan asumsi penjualan tunai dan disignifikan. Rasio perputaran piutang dihitung dengan cara penjualan bersih secara kredit dibagikan dengan rata-rata piutang usaha. Yang ketiga ada hari penjualan dalam piutang, yaitu di mana perbandingan terakhir ini dilakukan dengan mengubah rasio perputaran menjadi hari penjualan yang terkait dalam piutang. Hari penjualan dalam piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang, yaitu dihitung dengan cara piutang dibagi dengan penjualan per 360. Untuk yang keempat ada interpretasi ukuran likuiditas piutang, yaitu di mana tingkat perputaran piutang dan periode penagihan dapat dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan ketentuan kredit yang diberikan oleh perusahaan. Ketika periode penagihan dibandingkan dengan ketentuan penjualan yang diizinkan oleh perusahaan, dapat menilai sejauh mana pelanggan membayar tepat waktu. Untuk pengukuran periode penagihan piutang yaitu dihitung dengan cara 360 dibagi dengan perputaran piutang. Dan ada juga hubungan antara penyisian piutang ragu-ragu dan piutang bruto dihitung dengan cara penyisian piutang ragu-ragu dibagikan dengan piutang bruto. Materi selanjutnya yaitu pengukuran perputaran persediaan. Persediaan sendiri merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh laba melalui penjualan kepada pelanggan. Di sebagian besar perusahaan, persediaan harus dijaga pada tingkat tertentu. Jika persediaan tidak mencukupi, maka volume penjualan turun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Sebaliknya, persediaan yang berlebihan membuat perusahaan menanggung biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keuangan, dan juga kerusakan fisik. Persediaan yang berlebihan juga bisa mengikat dana yang dapat digunakan lebih banyak menguntungkan di tempat lain. Di dalam pengukuran perputaran persediaan terdapat dua pokok pembahasan. Nah, pembahasan pertama yaitu perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecepatan rata-rata pergerakan persediaan masuk dan juga keluar dari suatu perusahaan. Perputaran persediaan dihitung dengan cara biaya barang yang dijual dibagi inventaris rata-rata. Pokok pembahasan yang kedua yaitu menafsirkan perputaran persediaan. Ketika perputaran persediaan menurun seiring waktu atau kurang dari norma industri, maka menunjukkan item inventaris yang bergerak lambat yang disebabkan oleh keusangan permintaan yang lemah ataupun kondisi ini mempertanyakan kelayakan perusahaan dalam memulihkan biaya persediaan. Nah, perusahaan perlu melakukan analisis lebih lanjut dalam kasus ini untuk melihat apakah penurunan perputaran persediaan disebabkan oleh penumpukan inventaris sebagai antisipasi peningkatan penjualan, komitmen kontraktual, kenaikan harga, perhentian pekerjaan, dan juga kekurangan persediaan ataupun alasan lainnya. Selanjutnya yaitu likuiditas kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar penting dalam menghitung sebuah modal kerja dan juga rasio lancar karena alasan berikut. Yang pertama, kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar. Yang kedua, kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk memperoleh modal kerja. Dalam penggunaan modal kerja dan juga rasio lancar, sudut pandangnya adalah likuidasi dan bukan operasi yang berkelanjutan. Hal ini karena dalam operasi normal kewajiban lancar tidak dilunasi tetapi bersifat pengembalian. Asalkan penjualan tetap stabil, baik pembelian maupun kewajiban lancar harus tetap stabil.
Di dalam likuiditas kewajiban lancar terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kualitas kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar. Tidak semua kewajiban lancar menunjukkan tuntutan pembayaran yang mendesak dan kuat. Kualitas kewajiban lancar harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi pembayarannya. Perusahaan harus menyadari jika arus kas masuk dana dari pendapatan lancar dianggap tersedia untuk membayar kewajiban lancar, maka biaya tenaga kerja dan biaya serupa yang memerlukan pembayaran segera akan menjadi prioritas utama dalam pendapatan. Pembahasan yang kedua yaitu pemulihan harian di hutang usaha. Ukuran sejauh mana perusahaan bersandar pada perdagangan adalah rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar. Ukuran ini dihitung dengan cara rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar sama dengan akun hutang per harga pokok penjualan dibagi 360 hari. Rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemasok. Semakin lama periode pembayarannya, maka semakin besar penggunaan modal dari pemasok. Tindakan likuiditas tambahan. Yang pertama ada komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan persentase ukuran umum memudahkan evaluasi likuiditas komparatif terlepas dari jumlah dolar. Lalu yang kedua ada asset test quick ratio. Tes likuiditas yang lebih ketat menggunakan rasio asset test. Rasio ini mencakup aset-aset yang paling cepat dikonversi menjadi kas dan dihitung sebagai kas ditambah cash equivalent ditambah marketable securities ditambah accounts receivable dibagi current liabilities. Lalu yang ketiga ada pengukuran arus kas. Sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam menyebabkan pencarian untuk ukuran likuiditas yang dinamis. Rumusnya yaitu arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Tindakan Selanjutnya adalah fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk menghadapi gangguan tak terduga dalam arus kas atau pendanaan, yang berarti bahwa perusahaan itu mampu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi perubahan yang mendadak seperti meminjam dana dari berbagai sumber, meningkatkan modal saham, menjual dan mengalihkan aset yang tidak digunakan, atau menyesuaikan operasi bisnis untuk menghadapi kondisi baru. Kemampuan perusahaan untuk meminjam dana itu tergantung pada beberapa faktor yang seperti profitabilitas, stabilitas, ukuran dan posisi industri, komposisi aset, dan struktur modal. Selain itu, fleksibilitas keuangan juga dipengaruhi oleh kondisi pasar kredit dan tren ekonomi secara keseluruhan. Beberapa faktor lain yang dapat diperhatikan dalam menilai fleksibilitas keuangan perusahaan itu meliputi peringkat utang, pembatasan penjualan aset, pengeluaran yang bisa diatur, dan kemampuan untuk merespon secara cepat. Menjelaskan tentang manajemen discussion and analysis. Manajemen discussion and analysis dalam laporan tahunan harus mencakup kondisi keuangan perusahaan, termasuk ekuitas dan tindakan untuk mengatasi kekurangan likuiditas. Perusahaan juga harus menjelaskan sumber likuiditas internal dan eksternal serta aset likuiditas yang belum digunakan. Untuk selanjutnya yaitu adalah what if analysis. If merupakan teknik yang digunakan untuk menelusuri dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Analisis what if diilustrasikan dalam bagian ini menggunakan data keuangan terpilih berikut dari Consolidated Technology Inc. Pada tanggal 31 Desember pada tahun pertama, yaitu ada jurnal yang berisikan cash sebesar 70.000, account receivable sebesar 150.000, inventory sebesar 65.000, fixed asset sebesar 200.000, accumulated depreciation sebesar 43.000, account payable sebesar 130.000, not payable sebesar 35.000, accrued tax liability sebesar 18.000, dan capital stock sebesar 200.000. Untuk informasi tambahannya yaitu
Ada sales sebesar 750.000, cost of sales sebesar 520, purchase sebesar 350.000, depreciation sebesar 25.000, dan net income sebesar 20.000. Sehingga dapat kita simpulkan dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 10%, Consolidated Teknologi diperkirakan akan meningkatkan laba bersih menjadi 22.000, depresiasi tetap sama, sementara penjualan dan pengeluarannya meningkat. Neraca menunjukkan saldo kas minimum sebesar 50.000, persediaan akhir sebesar 150.000, total aset sebesar 332.000, dan total kewajiban sebesar 193.000. Perusahaan tetap dalam posisi keuangan yang sehat dengan ekuitas pemilik yang kuat.